pemirsa, kembali lagi bersama saya Dewi Yuneri dalam program Bisnis Bali News. Pemirsa, dampak dari pandemi COVID-19 ini berdampak pada perekonomian termasuk pengusaha. Saat ini saya bersama dengan Bapak Nyoman Mudite, Wakil Ketua Asosiasi Perak Bali dan juga salah satu pengrajin perak. Bapak, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sehat ya Pak? Sehat. Baik Pak, jadi di tengah pandemi seperti ini bagaimana Pak situasi perak, usaha perak Pak? Kalau kita bicara perak ya, jadi dari posisi di daerah Denpasar, Bali, nasional, Asia, internasional. Di dalam pandemik 19 ini, COVID ini, jadi masalah usaha perak, saya kira memang ada hambatan cukup besar. Karena daya belinya secara langsung terbatas. Karena faktor ya virus. Kalau kita lihat ke depan bahwa perak ini sangat potensi sekali karena lebih banyak cenderung ke internasional. Jadi perak ini secara keseluruhan Bali khususnya di bidang perak yang punya stamp 925 kadar internasional, jadi perak Bali sudah diakui di seluruh internasional dunia lah. Baik Pak, kemudian di tengah pandemi ini bagaimana Pak, peminat masih ada atau memang benar-benar tidak ada? Peminat perak nih masih ada, seperti saya punya relasi dari Surabaya, dari Jakarta, lokal, Bali dan pasar gitu, masih ada. Cuma masalahnya kalau kita bicara lebih besarnya, seperti kita biasanya pameran di hotel-hotel bintang 5 di Bali, seperti BNCC, atau hotel-hotel yang ada di posisi yang strategis, sementara kegiatan stop dulu. Ya. Artinya masih ada penjualan tapi menurun sangat signifikan Pak penurunannya? Kalau penurunan secara tidak langsung ya. Karena ini pertama adalah yang difokuskan kesehatan. Kalau kita bicara kesehatan tentu semua aktivitas sementara di stop. Kemudian di tengah pandemi ini apakah masih melakukan produksi Pak? Nah, kalau produksi itu sifatnya order yang sifatnya lokal. Kalau order di luar lokal dalam arti Denpasar dan Bali memang agak sulit di kondisi sekarang ini. Seperti misalnya order dari luar negeri gitu. Memang ada terbatas karena kondisi ini kan sudah mendunia, sudah COVID ini. Kemudian bahan baku dari perak sendiri order kan semakin sedikit. Saat ini masih sedikit, itu bagaimana Pak bahan bakunya? Kalau kita bicara bahan baku, perak ini sebenarnya ada bahan baku, walaupun ada kenaikan ya, bahan baku masih ada kenaikan, seperti perak dan emas cukup tinggi kenaikannya ya. Tapi bagaimanapun juga, kita secara umum merasakan memang agak berat ya. Nah, untuk kedepannya bahwa dengan kondisi seperti ini, bagaimana kita terhadap Bali khususnya, karena ini Bali adalah di bidang perak sudah mendunia, diberilah kesempatan nanti ke depannya misalnya ada pameran di Pesta Kesenian Bali, ya ke depannya tahun 2021, ya kalau bisa sementara ini kan pameran belum pernah dibuka sama Presiden RI kita, masih dikatakan pembuka Pesta Kesenian Bali. Kalau untuk membooming perak ini di pameran Pesta Kesenian Bali, kita mohon kepada Pak Gubernur biar disampaikan kepada Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi, untuk dibuka pameran ini dari tangan Presiden. Kemudian harapan lain Pak untuk pemerintah sendiri? Harapan saya terhadap pemerintah, khususnya pemerintah yang ada di Bali, bagaimana menggalakkan di sektor pariwisata ini, khususnya komponennya di bidang perak ini, perlu diperhatikan. Kenapa? Karena ini mendatangkan devisa cukup besar juga dibandingkan di sektor yang lainnya, misalnya kondisi seperti sekarang gitu ya. Apalagi pariwisata itu hotel-hotel membuat misi sangat besar untuk Bali dan diakui secara internasional. Baik Pak, kemudian ada nggak strategi dari Asosiasi Perak sendiri untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini Pak? Kalau kita sebagai pengusaha perak dan Asosiasi Perak Bali, tentu kita tetap
memposisikan payung dari Pak pemerintah. Karena ini aturan, kalau kita melanggar kan salah. Maka dari itu kita masih patuh pada aturan yang sudah diedarkan di masyarakat dan pasar dan Bali. Ya, kalau kita misalnya melanggar itu, mungkin kita pingin ke Jakarta pameran, mungkin kita di mana kita membuat diri lebih lebih punya geliat untuk memajukan usaha, tapi sementara ini kita patuh. Jadi kita sementara mengikuti program pemerintah. Ya. Pak, mungkin atau sudah dilakukan kreativitas di tengah pandemi ini Pak, mungkin dengan model baru atau dengan jenis yang baru untuk perak? Saya kira perak ini sudah dikatakan masalah desain, saya kira sudah sangat kental ya. Perak Bali ini semakin lama semakin disenengin dan digandrungi para pelaku bisnis dan pelaku dan pemakai barang-barang perhiasan perak Bali ini. Kemudian Pak, terkait dengan hak cipta di kita di Bali ini kan banyak sekali yang namanya budaya adat dan sebagainya. Terkait perak Bali ini bagaimana Pak? Saya berharap sekali ya, pernah kejadian di tahun 2008, kebetulan saya salah satu ikut masuk di ranah itu, jadi bagaimanapun mempertahankan perak Bali ini biar dikuasai sama orang Bali secara keseluruhan. Itu jangan sampai ada hak cipta yang dilakukan sama orang asing. Itu memberatkan para pelaku bisnis Bali dan nantinya kalau itu tercapai dilakukan sama hak paten sama orang asing atau hak cipta, kita bisa bayar royalti cukup besar. Baik Pak, jadi Mudita Silver ini kan sudah sangat dikenal, gaungnya di masyarakat sudah luar biasa. Ada nggak sih Pak prestasi atau penghargaan yang sudah didapatkan Mudita Silver? Ya kebetulan saya sering pamer di PESA dari UMU 21 ya, ada berapa penghargaan saya dapatkan seperti waktu ini 2016 saya dapat penghargaan juara 3 di bidang kreativitas desain. Kebetulan yang memberikan penghargaan itu adalah Gubernur Bali zaman itu Pak Mangku Pastike. Di samping itu juga dari Muri saya kerjasama sama saya punya ipar, ya dapat seperti patung Garuda, Wisnu Kencana itu dikasih sama Muri penghargaan. Diserahkan di lokasi gudangnya perak di Bali di Celuk Center gitu. Baik, luar biasa sekali Mudita Silver sudah sangat dikenal. Baik Pak, mungkin terakhir bisa disampaikan himbauan kepada pemerintah atau kepada teman-teman yang juga tergabung di Asosiasi Perak yang juga mengalami dampak dari pandemi ini Pak. Dalam situasi begini, kita selaku pengusaha perak di Bali pertama adalah kesabaran dulu. Karena dengan kesabaran, dengan mohon doa kepada Tuhan, semoga segera COVID ini terrealisasi dan bisa aman, khususnya dulu Bali dan Indonesia. Nanti kalau sudah seperti itu, saya kira pelaku bisnis di Bali pasti segiat-giatnya bekerja untuk memacu, mengangkat Bali ini secara keseluruhan dan tenaga kerja bisa aktif lagi kerja. Dan khususnya di bidang pemerintah, khususnya Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, mohon dilihat pengusaha perak di Bali ini kalau sudah kondisi aman, perlu kita bikin pamer sekali di misalnya di lokasi yang sangat strategis. Marilah buka areal pameran secara nasional, Asia dan internasional bahwa perak Bali ini bangkit dan mempunyai misi ke depan sangat bagus. Baik Pak Nyoman Mudita, luar biasa sekali. Semoga harapannya juga didengar pemerintah dan himbauannya juga kepada masyarakat bisa diterima. Baik, terima kasih Pak informasinya, luar biasa sekali. Sehat-sehat ya Pak. Sehat-sehat. Baik pemirsa, demikian wawancara kami bersama dengan Bapak Nyoman Mudita, Wakil Ketua Asosiasi Perak dan juga salah satu pengrajin perak di Bali. Saya Dewi Yunairi, sampai jumpa.